Sandi DTV melaporkan dari Mamuju Tengah. Saat ini saya berada di Aula Mapolres Mamuju Tengah dalam rangka mengikuti press release pengungkapan tersangka kasus tindak pidana korupsi BLT Dana Desa Salogata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Saat ini pemirsa DTV dapat menyaksikan secara langsung proses pengungkapan oleh pihak Polres Mateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Saya hormati Pak Kasat Reskrim, Kasih Humas, dan rekan-rekan media sekalian. Kami memang melaksanakan press release terhadap perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan langsung tunai pada Desa Salogata, Kecamatan Budong-Budong. Untuk diketahui bagi rekan-rekan, ini adalah kasus korupsi pertama yang ditangani oleh Polres Mamuju Tengah selama 3 tahun berdirinya Polres, dan insya Allah kalau memang masih ada di wilayah Mamuju Tengah akan tetap kami gencarkan untuk kegiatan penanganan kasus korupsi ini. Ya, jadi seperti keterangan tadi, kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LPA 649/2002 Sulawesi Barat, Res Mamuju Tengah. Ya. Perkara itu dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau secara melawan hukum tidak menyalurkan dana bantuan langsung tunai tahun 2021 sebesar untuk anggaran BLT-nya sebesar 288 juta, lalu yang disalurkan sebanyak 93 juta dan yang tidak disalurkan atau menjadi kerugian negara sekitar 194.900.000 rupiah. Fakta-faktanya berdasarkan hasil penyelidikan dari Satreskrim, yaitu telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap KPM atau keluarga penerima manfaat BLT pada desa tersebut, telah melakukan pemeriksaan ahli di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah melakukan pemeriksaan ahli terhadap auditor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dan telah melakukan penyitaan serta memperoleh hasil audit investigasi dari auditor Inspektorat Pemerintah. Untuk tersangka, penyidik menyadapkan 3 orang, yaitu S, saudara S dengan inisial SW, jabatannya itu sebagai PJ Kepala Desa Salogata pada tahun 2021. Lalu saudara SY sebagai Sekdes Salogata pada tahun 2021, dan saudara ZS sebagai Bendahara Desa Salogata pada tahun 2021. Perbuatan melawan hukum untuk tersangka nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Kasat Reskrim, ya, karena lumayan panjang ini. Dan untuk ketiga tersangka, pasal yang diterapkan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana atau pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHP pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Untuk proses daripada pelaksanaan tindakan korupsinya ini ada beberapa item, nanti bisa ditanyakan langsung oleh Pak Kasat Reskrim bagaimana prosesnya dan bagaimana tindakan daripada si pelaku dalam melakukan korupsi terhadap dana BLT tersebut. Mungkin pada kesempatan ini saya bisa berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk mempertanyakan kira-kira apa yang ditanyakan. Di mana berdasarkan hasil audit inspektorat, maka nilai kerugian keuangan negara yaitu 194.900.000. Nah, untuk selisih kurang lebih 100 juta
itu menurut para tersangka ini sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian juga dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain di desa. Tetapi hal tersebut juga tidak dibenarkan karena dalam setiap perubahan kegiatan di desa harus dituangkan dalam peraturan kepala desa dan hal itu tidak dilaksanakan. Harus dilaksanakan musyawarah mufakat dulu untuk perubahan kegiatan tersebut baru boleh dilaksanakan. Tetapi semua prosedur itu tidak ada yang dilaksanakan. Hanya dengan keinginan pribadi dari kepala desa dan sekretaris, mereka tanpa musyawarah, tanpa mufakat langsung mengalihkan kegiatan-kegiatan yang lain dan hal itu tidak dibenarkan menurut undang-undang. Itu yang dapat saya jelaskan. Tidak menutup kemungkinan apabila ada indikasi di desa-desa lain juga terdapat penyimpangan seperti ini, maka kami akan menindaklanjuti hal tersebut. Terima kasih. Pemeriksaan ke BPD Desa tahun 2021 itu, tetapi memang yang aktif dalam melakukan perbuatan ini hanya ketiga tersangka ini dan tidak ada indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPD Desa Sabugata pada saat itu, sehingga BPD kami hanya tetapkan sebagai saksi dalam perkara ini. Adalah seorang ASN, beliau adalah ASN sehingga memang yang aktif dalam mengelola desa itu adalah sekretarisnya. Ada pelimpahan kewenangan ke sekretaris sehingga sekretaris yang banyak berperan dalam hal ini, yang mengambil kebijakan sendiri-sendiri seperti itu. Tetapi tidak terlepas dari itu bahwa kepala desa juga mempunyai tanggung jawab selaku pengambil kebijakan di desa, tidak boleh dengan serta-merta melepaskan tanggung jawabnya. Dia juga menerima tunjangan. Kemudian untuk keuangan, dia yang mengetahui keluarnya keuangan desa dan bekerja sama dengan sekretaris. Jadi ketiganya ini masing-masing mempunyai peranan dalam perkara ini. Seperti itu. Keluarga penerima manfaat itu total ada 80 keluarga. Tetapi tidak semua mendapatkan itu. Hanya kurang lebih 70 yang mendapat BLT ini, tetapi itu pun 70 keluarga itu tidak menerima secara full. Ada yang menerima hanya 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, seperti itu. Ada juga yang dialihkan ke keluarga lain. Sementara proses peralihan ke KPM itu harus melalui perubahan, harus melalui musyawarah dulu. Hal itu tidak dilakukan oleh kepala desa ini. Seperti itu rekan-rekan. Ya. Sedikit lagi. Data yang memutuskan SY sebagai sekretaris Desa Sabugata, kemudian surat keputusan kepala desa tahun 2021 tentang pengangkatan kepala desa, memutuskan ZS sebagai bendahara, kemudian ada bundel peraturan Desa Sabugata nomor 3 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Sabugata. Kemudian ada surat peraturan kepala Desa Sabugata tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Sabugata. Ada peraturan Desa Sabugata nomor 4 tahun 2021 tentang daftar keluarga penerima manfaat BLT tahun 2021. Ada laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2021. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian juga ada dokumen penyaluran bantuan langsung tunai dari bulan Januari sampai Desember 2021. Dan di dokumen inilah muncul siapa-siapa yang menerima BLT tersebut. Pertama ini kan? Iya. Kasus ini adalah kasus pertama tentunya Polres Mateng, di mana berdasarkan laporan informasi yang kami dapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, itulah yang kami tindak lanjuti yang melakukan proses penyelidikan. Setelah itu kami melakukan gelar perkara dan ternyata memang kami mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sementara untuk kasus-kasus yang lain memang masih ada dalam proses penyelidikan, namun hal tersebut tentunya akan kami sampaikan apabila sudah saatnya. Harapannya kan ke depan terkait Kalau harapan kami jangan ada lagi kasus korupsi di Kabupaten Mateng ini, agar proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan
apa yang kita harapkan bersama. Satu lagi dari total kerugian